Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haris Prayoga, mahasiswa Pendidikan Ekonomi dari STKP Aisyah Riau, ingin menjelaskan mengenai apa itu lembaga keuangan. Nah, yang pertama itu ada pengertian lembaga keuangan. Lembaga keuangan adalah lembaga penghimpunan dana masyarakat yang memberikan fasilitas jasa bidang keuangan dan menyalurkan kembali dana tersebut ke berbagai kegiatan keuangan yang mempengaruhi jalannya perekonomian. Lembaga keuangan memiliki berbagai macam kegiatan usaha seperti memberikan jasa layanan keuangan, memberikan pinjaman, dan penyertaan modal lainnya. Lembaga keuangan bank adalah lembaga yang memberikan pinjaman atau menyalurkan dana, menghimpun dana dari masyarakat, dan menyediakan jasa keuangan lainnya. Layanan yang biasanya diberikan oleh bank adalah tabungan umum, tabungan deposito berjangka, KPR, transfer antar bank, transfer antar lembaga non-bank, dan lainnya. Jenis-jenis lembaga keuangan yang pertama adalah bank komersial. Bank komersial, badan ini merupakan badan usaha yang menawarkan jasa perbankan untuk siapa saja. Ada dua sistem bank yang hadir di Indonesia, yaitu konvensional dan syariah. Bank komersial mempunyai fungsi menerima simpanan uang, memberikan pinjaman, hingga menjadi perantara transaksi keuangan milik nasabah. Simpanan uang di bank meliputi tabungan deposito dan giro, sedangkan bentuk pinjaman bank berupa KPR, kredit tanpa angsuran atau KTA, dan kredit multiguna. Yang kedua itu adalah bank sentral. Bank sentral di suatu negara pada umumnya adalah sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut. Bank sentral berusaha untuk menjaga stabilitas nilai mata uang, stabilitas sektor perbank, dan sistem finansial secara keseluruhan. Yang ketiga, BPR atau Bank Pengkreditan Rakyat. BPR merupakan lembaga yang memberikan pinjaman untuk dana usaha bagi nasabah atau masyarakat yang membutuhkan. BPR hadir di wilayah pelosok atau wilayah di mana banyak masyarakat yang jadi pelaku usaha. Kehadiran bank ini mempermudah masyarakat pedesaan melakukan aktivitas sehari-hari. Bedanya dengan bank komersial biasa, produk yang ditawarkan BPR lebih sempit, yaitu tidak ada simpan giro, tabungan valuta asing, dan asuransi. Lembaga keuangan non-bank. Sementara itu, lembaga non-bank memberikan berbagai jasa keuangan dan menarik dana dari masyarakat secara depositori atau tidak langsung. Beberapa contoh lembaga keuangan yang bukan bank antara lain ada perusahaan leasing, perusahaan asuransi, perusahaan dana pensiun, bursa efek, penggadaian, reksadana, dan lain-lain. Yang pertama itu ada penggadaian, suatu lembaga keuangan bukan bank yang menyediakan penawaran layanan pinjaman uang kepada masyarakat dengan menyertakan barang atau surat berharga sebagai jaminan disebut dengan penggadaian. Apabila kamu ingin meminjam uang ke lembaga ini, kamu wajib menyerahkan suatu barang untuk jaminan atau bisa disebut sebagai barang gadai. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam merupakan institusi keuangan yang menjalankan usaha berupa penerimaan simpan maupun pinjaman. Sebagai jenis koperasi lainnya, koperasi simpan pinjam juga menerapkan asas kekeluargaan dalam melakukan segala kegiatan usahanya. Selanjutnya ada lembaga asuransi. Yang dinamakan lembaga asuransi adalah lembaga jasa keuangan yang menawarkan produk-produk asuransi seperti asuransi jiwa, asuransi pendidikan, dan sebagainya. Dengan adanya lembaga asuransi, masyarakat dapat memperoleh jaminan atau proteksi berupa ganti rugi finansial jika risiko yang diasuransikan betul-betul terjadi. Selanjutnya adalah leasing. Leasing merupakan lembaga pembiayaan yang menyewakan barang kepada masyarakat yang ingin menyewa dalam jangka waktu yang telah disepakati. Apabila di tengah jalan penyewa tidak lagi mampu membayar, maka pihak perusahaan leasing selaku lessor berhak untuk mengambil kembali barang sewa. Nah, selanjutnya adalah pasar modal. Pasar modal adalah sarana atau tempat bertemunya lembaga seperti perusahaan atau institusi lain yang memerlukan dana dari masyarakat dengan masyarakat yang memiliki dana untuk diinvestasikan. Dana investasi tersebut biasanya digunakan untuk keperluan pengembangan bisnis, ekspansi, penambahan modal usaha, dan sebagainya. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.